Bismillahirrahmanirrahim. Zahrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ruhi abadihi wa ikhwana anbiya'i wal mursalin wa ali kulli sahabati ajma'in ulama salihin wa syai'in fiddin wal muqaddin wa mufassirin maruya baina ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammatina wa ammatina wa akhwalina akhwalatina wa syai'ina wa muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات ونور الشيخ محمد معهم بحي الرحمن اسمه الهدي هادي محبوب نور شيء من شيء عثمان فرق محمد راوس نور شيء من سياسي إنسان الفدني نور شيء من إسماعيل زين اليمني نور شيء من محمد باقر كي مرزوقي نور شيء كان يوم حامي أيام الصلاة نور شيء محمد الشافعي هذا نور شيء رفع حلمي روي شيء أبي ألوي سيد أحمد الكاس وروي شيء عبد حتى لدى المغرب المكس اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sungguhnya segala puji milik Allah, kami memuji Allah dan kami meminta pertolongan kepada Allah dan kami memohon ampun kepada Allah dan kami berlindung dengan Allah Ta'ala dari keburukan diri-diri kami dan keburukan amal-amal kami. Siapa orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang menyesatkan baginya, dan siapa orang yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah semata-mata takwa, dan janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, fa inna Allah azza wa jalla taqaddasat asma'uhu wa ikhtassa min khalqihi man ahabba fa hadahum lil imani. Summa ikhtassa min sairil mu'minina man ahabba fa tafaddala alaihim fa 'allamahum al-kitaba wal hikmata wa faqqahahum fid dini wa 'allamahum at-ta'wila wa faddalahum 'ala sairil mu'minina fi kulli zamanin wa awamin. Dan setelah itu maka sungguh Allah Azza wa Jalla Maha Suci nama-namanya dan terkhusus dari hambanya yang orang yang Allah cintai, maka Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk beriman. Kemudian Allah khususkan dari seluruh orang-orang mukmin, orang yang Allah cintai, maka Allah lebihkan atas mereka. Maka Allah berikan ilmu kepada mereka, berikan pengetahuan akan kitab dan hikmah, dan Allah berikan pemahaman yang mendalam dalam agama, dan Allah berikan kepada mereka, Allah ajarkan kepada mereka takwil, dan Allah lebihkan mereka atas seluruh orang-orang beriman pada setiap waktu dan musim. Fi kulli zamanin wa awalin. Yang pertama, taqaddasat asma wa khassa min khalqi. Jadi Allah khususkan makhluknya itu, maka Allah berikan petunjuk dengan iman. Jadi orang beriman dikhususkan Allah daripada seluruh makhluk yang lainnya. Tapi Allah lebih khususkan lagi summa khassa min sairil mu'min. Jadi ada yang beriman, Allah khususkan lagi orang Allah cintai dengan memberikan kelebihan pada mereka dengan apa? Dengan mengajarkan Alkitab wa hikmah. Kemudian Allah pahamkan pada masalah agama, Allah alimkan dia paham pada masalah takwil, maka Allah lebihkan. Jadi orang beriman itu Allah khususkan dari sekalian makhluk di dunia ini. Nah, tapi dari orang yang beriman dikhususkan lagi, yaitu apa? Dengan Allah ajarkan atau Allah berikan dia ilmu. Jadi khusus dalam beriman, lebih khusus lagi beriman, terus apa? Punya ilmu. Ya, itulah makanya di bagian ini kita akan bahas tentang apa? Tentang keutamaan ilmu dan orang yang alim. Ya, lanjutkan. Rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil hilmi bihim yu'raf al halal min al harami wal haqq min al batil wad dar min al nafi' wal hasan min al qablihi fadluhum azimun wa khatruhum jazilun wa warasatul anbiya wa qurratu 'ainil awliya'i wal hitanu fil bahri tastaghfiru lahum wal malaikatu takhdu'u bi ajnihatiha lahum. Allah Ta'ala meninggikan mereka dengan ilmu, dan Allah menghiasi mereka dengan sifat hilim, santun terhadap mereka. Diketahui yang halal daripada yang haram, dan yang hak daripada yang batil, dan yang mudarat daripada yang memberikan manfaat, dan kebaikan daripada sesuatu yang buruk. Kelebihan mereka itu besar, dan ilham mereka itu melimpah, dan mereka adalah pewaris para nabi dan kesenangan hati para aulia. Dan ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk mereka, dan malaikat juga menaungi dengan sayap-sayap mereka dengan sayap-sayapnya terhadap orang-orang yang berilmu. Ya, jadi ini kelebihannya ya. Allah angkat derajat orang yang berilmu, terus Allah hiasi dengan apa? Dengan sifat hilim, ya, kelembutan. Kasih orang yang alim itu punya sifat yang lembut, penuh kasih sayang, santun, ya. Nah, bihim yu'raful halal minal haram, ini yang paling penting. Dengan sebab mereka itulah apa? Bisa dikenal antara yang halal dengan yang apa? Yang haram. Jadi tugas ulama itu bisa memisahkan mana yang halal, mana yang haram. Apalagi wal haqqu minal batil, yang hak dari yang batil, yang sesat dari yang bermanfaat, yang baik dari yang jelek. Juga mereka itu warasatul anbiya. Para ulama itu apa? Pewaris para nabi wa qurra'il awliya, dan apa? Kesenangan para aulia Allah. Bahkan wahitanu fil bahri tastaghfiru, ikan-ikan di lautan tastaghfiru, apa? Memintakan ampun, beristighfar pada orang yang alim. Bahkan wal malaikatu tahdhu bi ajnihatiha lahum, para malaikat apa? Meletakkan sayap-sayapnya, artinya tanda kehormatan kepada orang-orang yang apa? Yang alim. Ya, lanjut. Wal ulama fil qiyamati ba'dal anbiya tashfa'u wa majalisatuhum tufidu hikmata wa bi'amalihim injaziru ahlal ghaflati
hum afdalu minal ibadi wa ala darajatan minaz zuhadi hayatuhum ghanimatun wa mautuhum musibatun yusakkiruna al-ghafila wa yu'allimuna al-jahila la yatawaqqa'u lahum da'iqatun wa la yakhafu minhum ghailatun bi husni ta'dibihim yatanaza'ul muti'una wa bi jamil ma'izatihim yarji'ul muqassiruna jami'al khalqi ila alamihim ila ilmihim. Dan ulama pada hari kiamat setelah para nabi itu bisa memberikan syafaat, dan majlis-majlis mereka itu memberikan faedah akan hikmah, dan dengan sebab amal-amal mereka itu terperingati orang-orang yang lalai. Mereka itu lebih afdal pada orang-orang ahli ibadah dan paling tinggi derajatnya daripada ahli zuhud. Kehidupan mereka itu adalah ghanimah dan kematian mereka itu adalah musibah. Mereka memberikan peringatan kepada orang yang lalai dan mereka memberikan pengajaran kepada orang yang jahil. Tidak diharapkan bagi mereka itu akan harta sisanya, dan tidak pula dikhawatirkan dari mereka itu akan harta yang mahal. Dengan bagus pengajaran mereka bersibuk berebutan oleh orang-orang yang taat, dan dengan sebab kebagusan mau'izah mereka, penasehat mereka, kembalilah orang-orang yang teledor kepada seluruh makhluk kepada pengetahuan mereka. Dan jadi yang namanya ulama itu jika dia sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya adalah ba'dal anbiya. Posisi fil kiamah, pada hari kiamat, ba'dal anbiya. Posisi ulama itu setelah para nabi, tasya'u, yang dapat memberikan syafaat. Wa majalisatuhum tufil hikmah. Majlis-majlis ulama itu dapat memberikan hikmah. Wa bi'amalihim, dengan amal mereka yang jadru ahlul qaflah. Jadi apa? Dapat menghentikan, dapat memperingatkan oleh orang-orang yang lalai. Hum afdalu minal ubad. Ulama itu, rakaat itu lebih utama dibandingkan apa? Orang yang abid. Ada ubad, ada alim. Jadi kalau alim lebih utama dia apa? Orang yang abid. Orangnya apa? Orang yang beribadah. Ya, hanya pada Ramadan ketika kita misalnya baca Quran, dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz gitu kan. Terus ada anak kita atau siapapun itu minta ajarin apa? Baca Quran gitu. Cuman ajarin, kalau orang bilang apa? Alif-alifan. Udah alif beneran ya, bukan alif-alifan. Jangan kita katakan, ya ngajarin lu, ngabisin waktu gua harus udah baca apa? Udah baca 5 juz atau 3 juz gitu ya. Ini masih ngajarin apa? Gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena yang dia ajarkan memberikan manfaat bagi orang lain, sedangkan yang dibaca manfaat untuk diri sendiri. Nah, setelah dia diri sendiri, dia nggak akan ada kelanjutan lagi. Tapi yang diajarkan pada orang lain, setelah itu dia akan amalkan, akan apa? Terus berlangsung. Jadi yang diremehkan itu, mengajarkan satu huruf, dia paham, dia bisa baca, itu lebih besar dibandingkan dia baca sendiri, walaupun sampai hatam sendiri, untuk dirinya sendiri. Jadi jangan diremehkan, mengajarin lu nggak ada buang-buang waktu, nggak ada istilah buang-buang waktu. Ya, kita kenapa? Itu lebih afdal dibandingkan apa? Kenapa? Karena dia baca sendiri, berarti dia apa? Abid, dia untuk apa? Dirinya. Jadi orang yang abid itu dirinya sendiri, tapi orang alim untuk apa? Untuk orang lain. Nah, di situ. Jadi dengan sebab dia alim, maka apa? Dia menjadi lebih tinggi derajatnya pada hamba. Wahala derajatnya minaz zuhad. Dan orang yang zuhud lebih tinggi. Orang yang zuhud udah, kenapa mudah? Karena dia sudah menahan dirinya. Tapi apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi orang yang alim untuk kepentingan orang lain. Ya, hayatuhum ghanimah. Ya. Hidupnya ulama itu ghanimah. Ghanimah harta kekayaan ya. Nah, wa mautuhum musibah. Wafat ulama jadi apa? Jadi musibah. Hidupnya para ulama jadi ghanimah, harta kekayaan harus dijaga. Ya. Tapi wafatnya jadi apa? Jadi musibah. Ya. Nah, setelah itu ia yuzakkirunal ghafila. Dia mengingatkan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang jagoan yang pada zaman penjajahan itu kan dapat mereka sakti mereka, tapi ketika ketemu ulama mereka menyerah. Ulama mereka menyerah. Itu diakui. Seulamanya enggak ada terus. Ketika kita jangan maksudnya sesuatu yang dianggap maksiat. Tapi mereka lalai
akan terjadi sesuatu. Ya, ada yang apa? Dulu katanya ada yang apa? Ambil apa gitu ya? Apa gitu? Sekarang sudah pernah kedua gitu ya. Kata orang pun jangan itu jangan kerjain. Ada kerjain juga, apa yang terjadi? Ya, sorry. Ya, apa? Ada yang binasa. Ya lanjut. Kalau sebenarnya يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرحم الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والله تعالى كثيرا فاعلم إنما يخشاه العلماء قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء Inna Allah azizun ghafur. Maka aku mengetahui bahwa hanya saja yang takut terhadap Allah itu hanyalah Allah Ta'ala berfirman Inna Allah azizun ghafur. Allah azza wa jalla yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa man yadhakkaru illa ulul albab. Dan Allah azza wa jalla berfirman Allah datangkan hikmah kepada orang yang ia kehendaki. Dan seorang yang melakukan hikmah maka sungguh dikatakan kebaikan yang banyak dan tidaklah ia menerima kecuali orang-orang yang memiliki akal. Pada Allah, hakikatnya ulama itu yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa? Bukan dia malah apa? Ulama dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk pada hadis itu hadis yang pertama bisa mengatakan wa Imam Al-Hafiz Abdul Husain bin Al-Hajj Al-Bukhari anna Sayyiduri rahimahullah ta'ala amin anna qala hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaidah ibn Sa'id wa Mujrim wa hadatsana Isma'il wa Ibn Ja'far an-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala illa madal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslim. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wafat manusia maka terputus darinya itu amalnya kecuali dari 3 hal. Yang dimaksud kecuali itu dari sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang saleh yang mendoakan untuknya. An-Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan apabila manusia wafat inqata anhu amalu maka terputus seluruh amalnya. Jadi ini semuanya illa min salasin. Jadi dijual kenapa? Ada 3. Artinya terputus apa? Kalau dia mati sudah ada tidak terkaitan lagi dengan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Selesai. Ya. Artinya tidak ada keterkaitan lagi. Masalah utang dia harus mati tanggung jawab keluarganya karena ada ahli warisnya. Tapi sesuatu yang bersama dia sudah terputus. Kalau kecuali kenal, kalau kecuali ada 3. Yang pertama, min sadaqatin jariyah. Nah, sadaqatin jariyah, sadaqah tapi jariyah. Kalau begitu ada dong sedekah yang tidak jadi, maka sebagai syarah hadis mengatakan sedekah jadi contohnya wakaf masih ini. Kenapa kata jariyah itu? Jadi sedekah yang jariyah. Apa jariyah itu? Jariyah itu apa? Mengalir kan? Jadi ada sedekah yang apa? Yang tidak mengalir. Bisa sedekah makan, putusnya selesai. Nah, selama sedekah itu terus mengalir kayak karpet selama dia dipakai, ya kan? Al-Quran selama dia dibaca, apapun, maka selama dia terus mengalir sedekah itu, maka sampai kepada yang orang yang sedekahkan. Berarti ada dong kalau ada yang nggak mengalir, berarti ada sedekah tapi tidak mengalir. Orang sekarang apa? Kalau suntik yang selesai habis. Ya, yang mengalir dia yang terus bersambung. Yang pertama.
Yang kedua, ilmin yuntahu. Perhatian redaksi. Ketika sodaqah pakai jari, pakai isim fa'il. Tapi ketika ilmin yuntahu, fiilnya bil mudhari' majhul, ilmu yang diambil manfaat. Jadi ada ilmu yang apa? Yang tidak bisa diambil. Ilmu yang bisa diambil manfaat pakai isim, kalau pakai fiil ya yuntahu menjadi manfaat. Ini ilmu yang mau apa saja? Ilmu apa saja? Termasuk karena kutip termasuk ilmu mencopet. Kok bisa ilmu mencopet tadi? Ilmu mencopet akan mencopet akan diambil manfaat bukan mencopetnya oleh polisi untuk mempelajari bagaimana caranya mencopet itu mencopet supaya tidak copetan atau supaya jadi apa ilmunya macam diambil bisa diambil manfaat. Jadi ada ilmu yang tidak bisa diambil manfaat sudah apa saja selesai. Jadi redaksinya berbeda. Kalau kita biasa ya kayak simpang ini soalnya dia otomatis tapi kalau ilmu enggak, kalau ilmu enggak dia apa ilmu manfaat diambil manfaat dengan ilmu. Seorang menulis buku, ya selama buku itu bisa dibaca, diambil manfaat oleh orang, maka dia bisa. Tapi ketika buku itu tulis tidak simpan aja, sudah selesai. Ilmunya ada, kita belum diambil manfaatnya nih, belum diambil manfaat. Maka salah satu dari orang menulis kitab atau apapun itu yang bisa bermanfaat, menulisnya harus ikhlas. Bagaimana matan anjurnya oleh Syekh Asad tadi itu bisa apa? Bisa langgeng sampai sekarang karena beliau ikhlas dalam menulisnya. Karena ketika beliau setelah selesai beliau berkata, itu dilemparkan ke air, kata sungai ke laut. Ya Allah, seandainya aku menulis ini karena Engkau ya Allah, maka apa? Kembalikan. Tapi kalau aku menulis ini karena ingin kemasyhuran dari manusia, maka apa? Terbelakang dan kau kembalikan. Menyerah, asalnya Pak kembali lagi. Saya coba sampai sekarang bagaimana berbagai macam metode baca kitab, tapi jumlah terapa eksis pada ini. Kalau di sini juga Pak. Gua apa sampai pakai kepala gua dan semua gua sampai kemarin suami sampai apa pasti apa dapat karena emang apa apa itu apa yang caranya ikhlas. Jadi ilmu yang yuntafa'i, ilmu yang apa yang diambil manfaatnya dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu ini maksud ini yang kita katakan bahwa ilmu itu ada yang ada yang dikaitkan ilmu mencapai ini jadi manfaatnya. Polisi harus mempelajari cara orang kita supaya satu bisa nakal. Yang kedua, kalau kita baca supaya kita nakal. Karena kita baca berarti ilmunya bermanfaat. Kalau dia gunakan orang lain tidak bermanfaat, itu berarti diambil kemaksiatannya, bukan manfaatnya. Jadi pandai-pandai kita bisa memanfaatkan. Maka ilmu, inilah yang korelasi dengan yang bab kita judul kita ilmu yang diambil manfaat. Bermanfaat tapi belum tentu diambil manfaat. Ilmu itu bermanfaat, tapi betul diambil manfaatnya. Coba kita sekolah dari kecil dari SD sekarang berapa ilmu yang diajar semakin rendah tingkatan semakin banyak ilmu yang dipelajari. Apa pun belajar matematika, biologi, apa nih? Apa lagi pun belajar, udah belajar. Apa yang udah begini yang dipelajari? Udah kerja, udah ilmiah, udah lewat semua itu. Tapi ketika kita SD, kita PMI, Sanawiyah, itu kan ilmunya semuanya udah matematika, fisika, biologi, segala macam dipelajari. Dan harus semua baru ya ada pusat. Nah, kelas. Jadi sebenarnya pikiran itu buat kita dewasa seperti itu kan kuliah di bidang apa
kalau sudah pendidikan pasaran anak SMP, anak apa, anak aliyah, sanawiyah, apa? Dia semua fisika, biologi, apa? Ilmunya pun ilmu agama banyak, usul fikih, matik, segala macam dia ajarin semuanya. Udah yang lain apa? Yang semua. Sekarang mau kita belajar matematika, banget ya udah susah dulu. Makanya emaknya paling kesel ngajar online, gurunya nanti juga yang ngajar matematika siapa? Emaknya ada sekolah. Luar biasa susah. Ya artinya apa? Jangan kita singkirkan ketika kita sudah menemukan kita ahli pada yang itu, maka yang lain apa? Dia bermanfaat pada waktunya. Soalnya dia bermanfaat lagi, ya ada manfaatnya. Jangan sampai kita dibawa dan tahu aja namanya kita bayar korporat itu nanti kembalian baru dan paham itu kan ada pasti dia bicara. Yang namanya ngumpul panjang ngumpul itu kan ada bidang masing-masing. Ya, jadi ilmu yang kita ambil manfaat ini. Jadi dia sendiri pakai apa? Pakai pilihan. Kalau dia sifatnya apa? Dinamis dia. Kalau dia itu dinamis. Kalau di sini dinamis, statis. Kalau pilihan dinamis, dia terus, dia ada selama terus. Nah yang terakhir, awalnya soal itu ya. Nah untuk anak ini investasi yang kalau yang lain hanya satu. Kalau yang lain, soal apa? Ya dia ilmu diutama, berarti tidak ada anak. Soal itu, benar. Berarti kalau anak aja belum cukup, kalau belum soal. Oh iya punya anak, soalnya dia belum juga kalau dia nggak mana, maka pada anak soalnya dapat dari. Kenapa tiga hal ini menjadi isinya oleh banyak orang? Karena kan ini investasi bahasa kita sekarang. Awalnya investasi, anak itu hasil usaha orang tua. Jangankan menjadi soleh, jadi anak aja susah. Yang jangan jadi anak soleh itu kan kalau menjadi yang soleh kalau gede kan, jadi anak aja susah. Tahu banyak orangnya apa? Yang nggak punya anak. Kalau itu anugerah kita nggak bisa ngomong. Dia udah banyak coba dari apa? Aku hubungan dengan saya itu ternyata beberapa bulan yang lalu ketika saya di sana dia datang di seorang pejabat di BMK sana, tahu apa yang pesan dari saya sampaikan, tiba-tiba ada terbesit perasaan yang saya lagi sampaikan, dia nangis, saya juga nggak tahu nangis kenapa gitu, terus gara-gara dia nangis jadi anterin seorang pejabat yang mau ke sana itu kamar mau yang saya buat menit kalau dia menit nggak tahu sudah 10 tahun ada belum okan itu sedang besar ya kalau doa kita sama-sama doa sesuatu yang bisa lakukan apa yang bisa lakukan sesuatu itu hanya mohon pada Allah untuk kita kasih doa yang biasa dikasih guru yang diamalkan saja, bukan berarti kalau orang ini hamil maka amalkan saja yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa waktu itu masalah bulan September Oktober akhir tahun 2021 kemarin di pihak Pemprov yang mereka alhamdulillah sudah sangat bahagia. Jadi untuk anak aja Pak susah. Nggak semua orang memang langsung kajian dari lampu, jadi kan enggak. Makanya sangat memprihatinkan ketika mau kasih dia ke anak, dia apa? Dia abaikan, dia sia-siakan. Itu investasi. Nah, sudah anak, tapi soal itu tidak gampang jika anak itu soal. Itu kan proses yang panjang.
Itu bukan cuma buat tahu itu. Ulang tahun. Mulai melihat anak itu soleh umur 10 tahun belum kelihatan. Bahkan sampai orang wafat pun kesolehan apa? Belum kelihatan. Terkadang ketika orang wafat berdoa apa? Kelihatan. Bagi bapak yang masuk ada baru itu belum tapi kalau bapak udah wafat baru benar ada mungkin. Ya, cukup belum sebelum dia kurang. Ada soleh kita dia tidak mendoakannya ada. Mana? Tapi nggak mendoakan. Jadi ada 3 walamin sholihin. Jadi kalau ilmu tadi apa? Yuntafau. Kalau sedekah jadi. Tapi kalau anak walamin sholihin. Jadi untuk proses anak menjadi itu menjadikan anak itu soleh, menjadikan anak itu yang kuat ini yang susah. Makanya dia menjadi investasi yang luar biasa. Kalau anak itu jadi anak yang soleh, kemudian berdoakan itu hasil dari usaha orang tua yang sangat luar biasa. Usaha keras. Ada diriwayatkan ada seorang yang wafat yang merasa amal ibadahnya nggak begitu banyak, tapi di alam kuburnya terang benerang dan ke alam kubur. Dia bertanya, apa amal saya di sini? Nah, saya nggak banyak pernah. Apa kata-katanya ini istighfar dari anak. Ini istighfar dari anak. Ini mohonkan ampun dari apa? Dari anak. Padahal ibadahnya itu nggak banyak ibadah yang sebagai makhluk istilahnya nggak banyak. Cuman emang ngurusin anak aja, ngurusin keluarga saja. Yang namanya seorang ibu mungkin ngurusin keluarga. Tapi ketika alam kuburnya begitu terang benderang, luasnya dari mana ini semua? Maka ini adalah istighfar, permohonan ampun dari apa? Bukan namanya Rabbik firli wal mu'idai warahmah. Itu sekali 2 kali tak cukup kita baca. Ya. Sekali 2 kali tidak cukup kita baca. Kenapa? 10, 20 nggak cukup kita. Mungkin apa? Ratusan atau ribuan kali pun apa? Belum cukup kita baca. Untuk apa ya? Untuk orang tua kita. Ya. Jadi jadikan kita apa? Anak apa? Yang soleh, yang mendoakan. Posisi kita pada orang tua, kita ingin menjadi apa? Anak yang soleh dan mendoakan. Tapi kita bertanyakan, kalau kita sebagai anak, kita kan berusaha untuk menjadi anak yang soleh, yang mendoakan. Kalau kita posisi jadi apa? Sebagai anak. Kalau kita sebagai orang tua, bagaimana menciptakan, mendidik anak itu menjadi soleh dan anak itu mendoakan kita, ini yang sulit. Jadi investasinya sangat sulit itu. Bisa jadi ketika ada orang tuanya itu anak cakep, bagus, orang tuanya nggak ada. Ada yang sebaliknya tadi. Ketika ada orang tuanya itu anak rusak, tapi nggak ada orang tua baru sadar ada. Jadi kesimpulan dari hadis ini, ya, ilmu, amal sholat, sedekah, ilmu dan anak menjadi investasi yang terus mengalir sampai kita wafat. Arti fatwa itu ketika kita sudah wafat, maka itu semua amal kita sepenuhnya tidak ada hubungan kecuali yang sudah kita sampaikan ke sana. Itu kita nikmati saja. Apa itu yang baik, yang kebaikannya. Kalau yang buruk, ya kita nikmati juga keburukannya, artinya apa? Siksanya. Tapi yang masih mengalir sampai kita wafat, walaupun kita sudah di dunia ini, maka 3 hal itu, maka persiapkanlah 3 hal. Sejak sekarang kita persiapkan kita persiapkan sedekah diarian kita siapkan apa? Ilmu tafawuf. Kita siapkan anak yang soleh yang nanti mendoakan. Lanjut. Wabillahi qala hadatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi wa Abu Bakr bin Shaybah wa Muhammad bin al-Ala al-Hamdani al-Lafz Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-Asqarani hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamati wa man yasara ala ma'sirin yasara Allahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirati wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi
Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikatu. Fazakarahullahu fi man 'indahu wa man batta bihi 'amaluhu lam yusrah bihi nasabuhu. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meringankan dari orang mukmin akan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa orang yang Allah yang memudahkan atas orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Dan siapa orang yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah di dalam menolong hambanya, semasa hambanya itu di dalam keadaan menolong saudaranya. Dan siapa orang yang menempuh satu jalan yang mencari pada jalan tersebut dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab ilmu jalan tersebut satu jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah daripada rumah-rumah Allah yang mereka itu membacakan kitab Allah dan mereka mempelajarinya di antara mereka, kecuali turun atas mereka itu ketenangan dan meliputi akan mereka oleh rahmat, dan para malaikat berebut untuk di dalamnya. Dan Allah menghidupkan mereka pada siapa saja yang ada di sisi Allah, dan siapa orang yang lambat dengannya oleh amalnya, maka tidak segera dengannya nasabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa min qurbatan min qurbi dunya nafasa an qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapa orang yang mendoakan orang melapangkan kesulitan seorang, satu kesulitannya, anu qurbatan, satu kesulitan, in qurab dunia, beberapa kesulitan, berapa kesusahan apa dunia, nafas sama qurbatan in qurbi yaumil. Allah janjikan apa? Akan merapatkan dan menyusahkan dia apa? Akan kesulitan mana? Jadi satu qurbatan qurbi. Wa man yassara an muhsin, siapa orang yang memudahkan dari satu kesulitan, yassara alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan apa? Pada urusannya di dunia wal akhirah. Janji dua ya. Kalau orang memudahkan seorang perusahaan pasti di dunia kan, urusan orang lain. Allah janjikan Allah akan mudahkan urusannya di dunia. Ini dua. Kita berbuat di dunia, Allah janjikan apa? Dua. Di dunia dan akhirat Allah mudahkan. Yassiru wa la tu'assiru wa bassyiru wa mudahkan urusan. Jangan apa ya? Jangan disuruh. Kalau memang dia bisa mudahkan. Yassiru wa la tu'assiru, jangan disulitkan. Bassyiru wa la tu'assiru, berikan kabar gembira, senangkan orang. Jangan apa ya? Yang dibuat orang apa? Kaburnya apa? Orang takut. Basyir wala itu nafi orang kabur lari, kenapa? Karena ketakutan. Tidak mau janjikan apa? Yassara ala muhsin yassara wa alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satara wa fid dunya wal akhirah. Dan siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupkan aibnya fid dunya wal akhirah. Dua. Jadi kalau kita tahu aib orang, jangan justru ngapain? Digoreng sama kita, kompon sama kita. Justru apa? Sembunyikan. Walaupun kita terima, udah stop sampai di kita aja. Jangan ngapain? Jangan terusin lagi. Kekiriman, kita nih, terusin aja lagi. Sama. Kan paling enak ya, dan paling gampang. Yang baca bisa dibuang. Begini. Yang dibicarakan belum tentu ridho, atau belum tentu dia tahu informasi itu. Ini kan sekarang gitu ya, demen sekali orang ngapain? Mengungkapkan aib orang. Jadi ketika diungkapkan aib, maka apa? Allah akan buka aib. Kalau Allah sudah buka aib seseorang, maka tidak akan ada satu manusia pun yang bisa apa? Menutupinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah tutupi aib seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa buka aib.
Semua orang tidak pernah ada yang tidak berdosa. Semua orang punya aib. Tapi apa? Allah baik tutup. Kita orang baik, iya selama Allah tutupin. Tapi kalau Allah buka, kita pun malu melihat diri kita sendiri. Kalau Allah buka aib kita, jangankan orang lain, kita pun akan malu melihat aib kita sendiri. Siapapun itu. Tidak ada manusia yang suci di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW. Apapun itu, kita nggak tahu. Jadi selama dia suci atau bersih, dia baik, selama Allah tutupin. Tapi kalau Allah buka, jangankan orang lain, diri sendirinya pun akan apa? Akan malu melihatnya. Ternyata begitu jeleknya kita, begitu buruknya kita. Maka ketika Allah tutupin, udah kita usahakan. Kita orang lain nggak tahu, kita tahu sudah. Kita bertobat kalau yang itu salah. Jangan justru ngapain? Kadang-kadang kan nggak ngenakinnya malah bangga gitu. Ya, pernah itu berhadapan ya karena kita sering di kendaraan gitu kan. Bapak-bapak, ibu, saya baru keluar dari penjara. Terus kemarin saya penjara 3 tahun beberapa saya habis bunuh orang. Jangan sampai saya membunuh lagi, saya minta jadi. Dan kita gitu. Tapi benar apa nggak benar nggak tahu kan? Nanti kan dia bilang, saya ini baru keluar dari penjara. Di penjara itu nggak enak. Ya iya kan sampai enak gitu kan? Saya penjara itu karena saya membunuh. Kenapa saya membunuh? Karena saya waktu membunuh itu mau dibagi duit. Segala macam diceritain berbagai macam bunyi-bunyi daripada saya bunuh lagi. Mendingan saya minta duit aja Pak ya. Gitu. Ya orang mentakutan kan yang bunuh. Ya. Ya aib sudah lah, nggak usah rabain, nggak usah ceritakan. Kalau emang mudah Allah tutupkan, Allah tutupkan. Kita juga semua nggak ada sih yang suci, yang bersih, nggak ada masalah. Semua pernah berbuat salah. Tapi orang yang berbuat salah yang baik adalah orang yang bertobat. Nggak ada orang yang suci, nggak ada. Jadi kalau Allah tutupin itu adalah suatu hal yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi ada janjinya. Berarti kalau begitu kan pengholapannya, kalau dia menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya kan? Bagaimana kalau yang membuka aib orang muslim? Apa jadi? Allah juga akan bukakan. Ya kan? Allah juga akan buka. Jadi kalau dia nutupin, atau kita nutupin aib orang lain, Allah tutupkan. Maka kalau kita buka aib orang lain, Allah pun apa? Akan buka aib. Jadi kalau kita nggak mau dibuka aib kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak jangan apain, jangan buka aib orang. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong apa? Saudara. Jadi ada timbal balik. Kalau kita menolong orang, Allah akan tolong. Jangankan hamba dalam pengertian manusia sama manusia, nolong anjing aja. Ya kan, ada anjing kehausan. Dia sampai apa? Ceritanya kan dalam kitab saya itu, sampai dia turun ke sumur, dia isi kupnya atau sepatunya dengan air, dia ikat, lalu dia gigit, dia naik sampai dia apa? Dia kasih minum itu anjing sedang kehausan. Allah ampuni dosanya. Allah apa? Bersyukur pada orang itu. Kenapa? Anjing juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nolong anjing aja dapain. Dia dibalas oleh Allah, apalagi nolong manusia. Ya. Allah bukan berarti Allah itu tergantung kepada bukan berarti seperti itu, tapi bagaimana Allah memperhatikan makhluknya secara umum satu dengan lainnya. Apabila mereka saling membantu, maka Allah. Ya, ada seorang yang orang kaya yang amal ibadahnya namanya ketika dia mati kok diberikan anugerah yang sangat luar biasa di akhirat. Tanyakan apa amal ibadah kamu sehingga mendapat kebahagiaan? Saya nggak tahu apa amal. Tapi yang dia bilang, yang aku tahu, dia sering minjemin duit ke orang lain. Itu ada, kalau kata kita bukan debt collector, bukan. Jadi ada tukang nagihnya. Dia bilang, kalau nagih, kalau memang dia minta ditangguhkan, tangguhkan. Kalau memang dia nggak mampu bayar, kurangi. Kalau emang dia udah nggak mau bayar, maksudnya bisa setengah. Kalau yang udah susah banget udah bebas. Itu aja yang amalan ibadah dia selama ini.
Allah Subhanahu wa taala, aku malu karena dia telah menolong hambaku, maka aku bebaskan, aku tolong dia pada saat. Ini apa? Sama di dunia dia apa? Dia tolong hamba Allah, dia berikan keluasan, dia berikan kebebasan pada orang yang tidak mampu. Maka di sini saatnya aku tolong dia, jangan membebaskan dia. Gak usah ragu untuk dilihat orang manusia segala macam. Gak usah lagi sebut-sebutnya pilih kata baca ini al-mu'awanah masalah. Sekian, biar Allah yang catat itu. Ya. Biar Allah yang catat. Maka alhamdulillah kita kan di depan ada duafa, ada yatim gitu kan segala macam. Nanti tinggal DKM-nya bisa memaksimalkan itu. Yang orang berikan kepercayaan, dilakukan juga tinggal kita berikan apa? Kepercayaan. Membantu orang-orang yang yatim, membantu anak-anak yang susah, membantu orang-orang yang miskin. Kita bantu itu dari pelantaranya kita lebih baik. Nah ini yang bagian dengan bab kita wa man salaka tariqan yaltamisu ilman salallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh jalan yaltamisu, yang menempuh jalan itu apa? Dia mencari ilmu, salallahu tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya. Hadis ini katakan man salaka tariqan. Apa? Kan ada salaka, ada tariqan ya. Tariqan itu bisa kita katakan tariqan itu apa? Metode, manhaj, dalam cari. Salaka dia menempuh. Artinya di sini itu yang ditekankan bukan orang pintarnya, tapi apa? Proses, usaha mencari ilmunya, dia tempuh jalan itu. Jadi bukan suatu yang instan, dia tempuh proses itu, dia tempuh sulit, iya sulit. Perlu tenaga. Kita yang sulit untuk belajar lebih banyak mentor daripada belajar. Tapi kan sekarang apa janji-janjinya? Allah tidak menjanjikan oleh Rasulullah SAW yang namanya Habib itu bukan hanya kabar baiknya Pak. Sahabat mereka tidak jangan jadi itu yang namanya ilmu yang di mana? Surga. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Bukan kebahagiaan dunia, kebahagiaan semua saja. Iya, setelah dia akan orang pintar, akan hidup bahagia, akan banyak harta, itu semua itu. Tapi Allah menjadikan ketika orang sahabat mereka tidak jelas. Jadi tujuan ilmu kita itu kebahagiaan di dunia dan apa? Ya, itu ilmu. Bukan sampai di dunia. Nggak tahu kalau undang-undang madrasah ini apa. Ya, kalau caranya masih sama, insya Allah namanya nggak ada, kita bicara sama sudah. Tapi ya tak. Jadi kami mengajarkan tentang apa? Sahabatnya ternyata apa? Kita harus melakukan proses itu. Jalankan itu untuk ilmu juga. Akan belajar, berusaha payah, membaca, berusaha ya kita jalanin. Itu yang perintah. Maka kemudian sahabat orang. Jadi yang memudahkan maksudnya jalan menuju surga yang memudahkan. Artinya yang namanya surga jadi kebahagiaan, kemuliaan, kesenangan kan itu kan. Jadi Allah mudahkan jalan menuju sana. Ya. Wajibkan qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitabah. Dan tidak berkumpul satu kaum dari min baitin min buyutillah. Ya, dari satu rumah, dari rumah-rumah Allah. Ada yang mengatakan ini masjid, ada yang mengatakan rumah apa sih itu Allah juga. Ya, kayak rumah kita juga rumah Allah juga. Ada yang menafsirkan ini tidak ada Pak, masjid. Ada yang mengatakan tidak semua rumah Allah. Tapi yasluna kitabah, dibaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Jadi apa? Tadarus. Jadi kan yasluna kita baca. Kalau kita sudah kita bawa bisa sendirian, tapi kalau yang ada Rasul nggak bisa sendirian. Makanya yang namanya terus ya, atau tadarus itu nggak bisa sendirian. Tadarus itu enggak, kalau sendirian ya suruh baca gitu.
kalau tadarus berdua, yang satu dengerin, yang satu baca. Nanti tadarus. Apa yang kita tadarus? Masa apa? Sendiri aja buat tadarus. Ya, kalau tadarus, makanya tadarus sehari. Maka para ulama mengatakan di sini berarti apa? Belajar. Kalau kita ngomong dibaca sudah pahala, tapi kalau ini ya tadarus saya apa? Saling mempelajari, saling mengingatkan, saling membaca yang satu baca sudah. Kenapa? Dia tadarus namu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di satu rumah atau masih ada dimanapun itu, apa jadinya? Nazarat alaihi sakinah, akan turun apa? Ketenangan. Kalau rumah perasaan apa begitu ya, perasaan panas saja, nah mungkin rumah ada itu, mungkin rumah juga perlu yang itu kali ya orang ya. Kalau sampai rumahnya keluarnya pingsan, mungkin rumahnya nggak berani lagi. Lagi ya wasiatul rahmat, Allah meliputi akan rahmat. Nggak saling ngambek, nggak panas, nggak apa, nggak saling benci, saling caci. Kadang-kadang kita ngomong kasar di mana. Kalau rumah ini dibacakan Al-Quran di sana, tadarus di sana, insya Allah rumah itu sakinah. Apalagi hafatul mereka itu mengumpul mereka. Hafatul mereka kelilingnya mereka tahu siapa? Istighfar. Dan Allah akan sebutkan mereka itu di sisinya. Dia Allah akan ceritakan kepada makhluk-makhluk sama malaikat. Aku punya hamba gitu kan. Jadi apa? Allah ngomong itu, Allah ceritakan mereka. Allah bangga. Jadi nama apa orang sudah diceritakan dari hamba itu ada. Allah ceritakan kepada siapa? Lima indah. Pada Allah SWT, para malaikat. Kita bangga ya Allah pada hambanya ngapain? Yang baca Al-Quran. Yang kita harus jadi, maka usahakan kita ya apabila yang segala macam apa kebaikan kita tandakan ya, berapapun yang kita baca yang nggak mesti harus banyak, berapapun kita baca ya, kita yang membaca, anak yang membaca, istri yang membaca, mudah-mudahan apa rumah itu apa nazarat al-mus sakinah wa usyatul rahmat. Ini ada pernah apa bahasanya, pernah dijadikan sebagai atau dipraktekkan. Awalnya ada sebuah apa ya, mungkin aliran yang namanya Jatikomat kalau misalnya ada sebuah, awalnya kalau pada di Suji karena mahasiswa itu bimbingan saya, dia bikin living hadis. Jadi ternyata ada sejarahnya itu. Jadi dia membuat hataman ya, tapi ada pembunuhnya. Kenapa itu? Jadi pada saat itu suatu wilayah di dia penduduk katanya sampai apa ini terjadi apa buruhan segala macam. Nah, akhirnya ada inisiatif dari tokoh itu dengan janji kalau dan hadisnya lain pada jadi kalau situ dibacakan Al-Quran insyaallah Allah turunkan sakinah, Allah berikan rahmat, bahkan ada hadis saya bahwa Allah berikan perlindungan. Akhirnya setiap malam itu kumpul yang kumpul dan mereka mengatakan alhamdulillah pada saat di rumah itu masuk tapi kemudian itu apa? Jadi tradisi sampai sekarang diamalkan. Nah, kemudian penelitian juga ada lampu itu hasil dari apa? Tradisi yang dibawa itu juga dikasihkan dan di wawancara satu turun nggak itu? Mereka sedia. Jadi mereka berkumpul, setelah itu merasa kalau sesuatu yang mereka rasa galau apa kerja, setelah mereka melakukan ada usaha dalam macam pulang masa punya itu di satu-satu ditanyakan. Tapi awalnya terjadi adalah suatu peristiwa yang sangat menyebabkan. Nah, inisiatif dari sang tokohnya dengan berdasarkan hadis itu, maka dapat dipraktikkan dengan cara yang kebetulan dia itu yang membacakan, nanti dia yang menjadi
khatimnya gitu, ataupun dia membacakan gitu kan, karena punya bacaan yang bagus dia yang bacakan, maka dia akan dipakai dia di setiap acara itu, dia selalu hadir di situ. Nah, diteliti lah itu, ternyata betul apa yang Rasulullah janjikan bahwa akan turun ketenangan, akan turun rahmat, akan turun rasa ampunan dan perlindungan, ternyata mereka rasakan. Dan sebenarnya terbukti ini dan di hadis ya, terbukti itu ya. Jadi semua yang Rasulullah semua artinya Rasulullah sampaikan ketika kita buktikan silakan, ternyata terbukti. Waman bakal di amal dan yusri ini nasabu. Siapa orang yang memperlambat, yang lambat dengannya oleh amalnya, maka yang yusri ini nasabnya nggak bisa cepat. Ya kalau itu tanggung jawab sendiri, kalau memang si dia nggak bisa keturunannya nggak bisa, itu tanggung jawab sendiri. Jadi kalau dia lambat nggak bisa nanti disusukan oleh apa keturunan yang nggak bisa. Ya aja. Al-hadis salisu hadis yang ketiga, wa bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullahu taala amin annahu qala haddatsana Ismail bin Abi Uwaisin qala haddatsani Malikun an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Rahul Bukhari. Riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu secara sekaligus, mencabutnya dari para hambanya, dan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut para ulama, sampai apabila tidak tersisa orang yang alim, maka manusia yang ada mengangkat pemimpin yang juhal, yang bodoh, maka pemimpin tersebut ditanya, maka mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan mereka juga menyesatkan. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidu intiza'an yantazi'u min ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut itu semata mencabut dari hamba ini ilmu, cabutnya hilang gitu. Walakin yang ulama diqabul, Allah cabut ilmu dengan mencabut ulama, dapat diwafatkan. Hatta dalam keadaan sehingga apabila tidak tersisa orang yang ada, ittaqad dan nasu urusan juga. Maka manusia akan mengangkat para pemimpin apa? Juga baik yang pemenuhan itu. Pasti pemimpin itu akan ditanya. Ketika ditanya fatwa, mereka memberikan fatwa diboleh demi tanpa ilmu. Fatwa maka mereka sesat, wa'adlu dan mereka menyesat. Hadis ini sederhana untuk dipahami, tapi konsekuensinya sangat luas. Allah tidak mencabut ilmu semata-mata mencabut dari ulama itu kan, ini ada ilmu cabut, nggak kasih lagi gitu. Tapi Allah cabut dengan apa? Mewafatkan. Jadi para ulama wafat, maka ilmunya ikut terbawa wafat. Sederhana. Tapi jawab berkali itu kata kalau ada ulama wafat kemudian ilmu yang dia pelajari itu terbawa wafat, pertanyaan ulama itu ngapain aja di dunia? Kenapa ilmunya kebawa mati? Dan dia tidak mau jawab. Ini nggak sempat belajar. Jadi waktu presiden. Kalau itu kan apa? Soal-soal. Artinya apa? Kalau itu berarti sistem yang salah. Ilmu itu hilang ada tiga hal. Pertama masalah orang alimnya atau ulamanya. Yang kedua muridnya. Yang ketiga ilmunya. Sekarang misalnya, siapa di antara kita sekarang yang lagi, mohon maaf ya, dan datang sorot, mau
orang boleh jarang menghafal. Ya, kamu tidak sudah. Ya, dulu kan yang kamu kita yang paling sering ya, yang paling rawan itu paling kenapa? Tidak mau ngomongnya. Jadi apa pertama kali aja Pak, mas orang boleh paling wow mau ramen. Sekarang mana ilmu? Satu mungkin ilmu itu sudah dianggap penting lagi. Baca kitab berbahasa semuanya. Mau terjemah ada yang udah terjemahin, kalau enggak udah translate. Udah gitu salah. Semua sudah bisa seperti itu. Sekarang maka kalau ilmu yang akan hilang pertama kali nanti apa ilmu apa? Yang akan hilang di muka bumi pertama kali nanti ilmu apa? Waris. Pahala ini akan pertama kali hilang ilmu apa? Yang paling akan hilang. Yang paling pertama kan udah ada yang diwarisin lagi. Udah gak ada yang bagi-bagi. Setelah orang punya wafat yang tinggalnya bukannya harta warisan malah utang semuanya gitu. Ya sekarang orang ngapain lagi baca warisan? Kenapa? Belajar baca aplikasi. Siapa yang wafat? Bulan. Bapak wafat. Ada anak, ada istri. Udah, baik dia hartanya berapa sekian? Uang udah. Bapak kayak belajar persentase berapa doa. Sekarang itu ada aplikasi. Masukin siapa yang wafat sebulan. Misalnya suami wafat, ada istri satu, anaknya ada berapa? Udah. Hartanya berapa? Sekian hartanya. Udah klik. Keluar berapa bagi masing-masing. Udah keluar. Sekian kecil ada sama persyukur termasuk salah pun ada sekarang tinggal masukin apa kerja berapa kita tanggal berapa masukin udah wilayah mana keluar ya. Seperti itu ada begitu aja masih puasa beda-beda. Ada ilmunya masih puasa beda-beda juga ada ilmunya kali ya. Jangankan yang hari Rabu ya, hari Sabtu hari Minggu, hari Jumat aja nggak ada yang puasa. Tidak ada yang puasa Jumat ya. Ada yang puasa di Jumat di daerah perbatasan Jawa Timur dan Tengah apa? Ada yang puasa di Jumat. Ada hari Sabtu, ada yang hari Jumat. Senin ada nggak? Kalau puasa nyari paling gampang, kalau bukan cari Jumat. Lalu puasanya hari apa nih? Puasanya kita hari Minggu. Lebarannya ya siapa yang duluan lah. Ilmu sudah ada. Tapi kadang-kadang ilmu itu dianggap tidak berguna ya. Kayak kurang bermanfaat. Akhirnya orang nggak mau belajar. Bu, anaknya masuk anak habis lulus dari SD masuk senang. Dia mau bisa ngapain? Terus habis itu kalian, emang kalau masuk kalian bisa ngapain? Anak itu masuk apa? Nah, saya masuk STM. Kenapa? Ketahuan ilmunya kan, bisa teknik, bisa informasi segala macam kan ya gitu. Karena dia belum tahu, itu masalahnya kemudian apa orientasinya? Ilmu itu orientasinya apa? Kerja, duit, orientasinya. Jadi dikembangkan oleh pemerintah apa sih yang dikembangkan adalah SKS. Kayak SMK dikembangkan. Kenapa? Karena dia siap kerja. Ya mungkin, tapi ilmu yang lain akan apa? Kalau dalam perguruan tinggi, kalau di tertentu itu apa? Kurang peminatnya. Yang banyak peminatnya, yang menjanjikan kan. Sekalipun mahal, banyak yang masuk itu. Mahal berapa? Ratusan juta, tapi berbodoh-bodoh. Misalnya kedokteran. Udah selesai kuliah di dokter, tahu anda di dokter? Ya, ingat kata masa depannya cerah. Tuh, mahasiswa belajar hadis. Ini nanti ada gelar. Kenapa orientasi? Yang kedua, masalah apanya? Pelajarnya. Tadi kan ilmunya dia. Itu masih mau belajar. Siapa mau belajar ini? Ya, pertama orang mau belajar kan dimotivasi mau jadi apa, mau motivasi ya, hebat. Tahu dia langsung itu tuh masuk ini aja kenapa langsung itu?
ya anak habis ini sekolah bisa kerja bisa kan gitu kan, itu karena pelajar. Yang ketiga, orang alimnya yang punya ilmunya. Kenapa tadi dia bisa wafat kemudian ilmunya terbawa mati? Berarti kenapa nggak punya murid atau nggak pernah nulis yang bisa diwariskan nantinya? Ngapain aja dia? Berarti hadis ini menggambarkan ada sistem yang sudah rusak. Ada sistem yang rusak. Misalnya ulama ya iya ngajar ngaji sampai ujian. Kita konsentrasi kan ya? Lagi ngaji, yang online akan gitu kan? Ya karena dia kan tetap tahu masa depannya kan ada punya keluarga, punya anak gitu kan ya. Tapi punya tanggung jawab. Kalau di anak orang kampung gak diajarin ngaji Quran gimana ya udah perasaan. Tapi kan namanya isunya perlu makan, bininya perlu makan, anaknya perlu makan. Akhirnya ya cari yang gampang aja. Ingin aja Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada ustaz yang boncengin anak gadis yang dicurigain, oh ustaz anu anak gadis sekolah jadi curigain belum tentu siapa lagi ngojek dia kan. Ustaz kan yang bukan profesi, kalau dia masa depannya tercerahkan, masa depannya sudah dijamin dengan porsi itu, ya mungkin nggak akan ngojek gitu kan. Karena ngojek lebih apa? Lebih fleksibel, bisa berhenti kapan, bisa jalan kapan gitu. Ya daripada kerja kantor atau kerja pabrik itu susah. Nah, kerja itu gampang. Dan apalagi ya buat. Ya, tadi itu berarti ada sistem yang rusak. Sehingga orang yang berilmu tidak mendapat penghargaan penempatan yang secara seharusnya. Dia kan akan pikir daripada gua ngajar dapat apa-apa, gua kerja. Gitu istilahnya kan. Akhirnya ilmu dia punya, dia nggak bisa kan? Amankan. Ngajar jadi guru berapa banyak yang dihasilkan nih? Daripada menjadi guru ngajar jadi anggota dewan banyak hasilnya. Itulah, jadi sabda Nabi ini bukan hanya sederhana yang kita pahami bahwa orang ilmu hilang dengan wafat. Jadi kalau ulama itu wafat berarti ada ilmu hilang. Itu pemahaman sederhana, tapi bukan itu. Bukan hanya itu. Berarti ketika ini terjadi, sedang terjadi kerusakan sistem pada saat dunia kita. Tidak menempatkan ulama atau orang-orang alim pada tempatnya, gitu. Tidak menghargai mereka, akhirnya mereka berusaha dan ilmu yang mereka miliki tidak tersampaikan pada orang lain, atau nggak punya murid yang mereka bawa mati. Berarti ada sesuatu yang salah. Kalau orang-orang terdahulu juga para ulama tidak ditempatkan pada posisi yang termuda. Maksudnya kita punya tugas masing-masing. Orang kaya punya keuangan kekayaannya, para ulama punya ilmunya. Kalau ulama nyari duit juga, tapi tidak bisa tersalurkan ilmunya, tidak ada muridnya nanti. Maka orang kaya yang lebih udahlah ngajar aja ilmu saya gitu. Dan itu di beberapa negara ada negara yang memang turun tersudah. Iya. Saya tulisan itu di suatu masjid itu imamnya itu digaji oleh negara, dan gaji itu dia subhanallah sekian gitu. Juga sampai dia imam, setelah jadi imam dia punya rumah di sekitar itu, kayak kita ada madrasah, jadi dia yang mendidik para santri anak-anak. Setelah jadi imam, tugas harian biasa dari pagi-pagi ada anaknya ajar ini, itu alim juga. Nah, kerja nggak bayar itu, dan yang kerja urusin masjid, dan dia mendidik kader-kader para ahli fikih. Gaji nggak usah diurusin. Oh, anak kan di sekolah, ya sekolah juga gratis. Rumahnya sudah dijamin, sudah. Maka dia fokus konsentrasi untuk apa? Untuk belajar. Maka hasil didikannya pun bagus. Kita mendidik sekarang, galak salah. Enggak galak salah juga. Galaknya dikit lapor polisi, tangkap. Akhirnya udah ngajar. Itu nggak bisa kita salah. Kalau nggak bisa, kita galak gitu ya. Oleh karena itu, hadisnya sederhana. Jadi kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Yang ada al-jihad. Tapi kan masyarakat perlu apa? Perlu pencerahan.
Masyarakat perlu bertanya. Yang namanya dikatakan urusan, ini kan urusan asal usaha kan kepala kan ya. Jadi mereka akan mengambil kepala, ya Pak. Bukan hanya pemimpin dan pengertian pemimpin, tidak. Ini satu kampung, aduh di kampung ini kan perlu ada apa? Yang ditokohkan, perlu ada yang apa? Yang dituakan, akhirnya apa? Udah si anu aja lah. Kan gitu. Misalnya di masjid, di musola atau apapun itu, kan perlu ada banyak. Ada ketuanya. Siapa yang itu aja itu? Bisa sini mampu ngaji, gitu, bisa dia gitu. Nah, siapa? Nah, ketika itu diangkat juga. Dia untuk apa sih diurus? Jadi apa jadi tempat pemimpin? Kenapa? Akan nanti ditanya kalau ada masalah. Makanya apa? Saat tahu mereka akan berfatwa biar ini jadi pasti ditanya mereka. Bagaimana caranya? Mereka ditanya, maka fatwa biar ini mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Hasilnya apa? Waktu mereka sesat dan disesatkan itu yang berbahaya. Artinya apa? Untuk semuanya. Sederhana hadisnya, tapi pemahaman yang sangat luar biasa. Maka di sini peranan penguasa sangat penting untuk membina ini. Kalau dibiarkan saja, maka akan hilang. Orang nggak ada lagi yang mau mengejar. Kenapa? Ngajar itu nggak kenapa kan? Nggak ada yang mau ngapain itu ngajar. Kenapa? Susah ngajar itu. Gak ada jaminan hidup. Sedangkan mereka tetap butuh makan. Anak istri mereka butuh. Kalau orang terdahulu, iya mereka apa? Bisa ngajar, senyawa, ada apa? Ada sawahnya, dipanen. Dan sekarang apa yang mau dipaculin yang selamat itu? Itu kan itu orang tua kita ngajar, fokus ngajar kan ngajar, dia nggak mau ngajar kontrakannya merelon. Ya, ngajar sih, ya ngajar dia nggak mau ngajar itu kayak kontrakannya banyak, tanahnya lebar, sawahnya lebar. Di sekarang ustadznya di kontrak, disuruh ngajar, itu bingung bayar kontrakan, berapa jadi ditagih. Kata ustadz kalau yang mengontrak untuk bayar, kalau yang punya kontrakan udah ustadz nggak usah bayar, enak tetap aja bayar. Iya bayar kontrakan nggak usah bayar, tapi air bayar, listrik bayar, semuanya bayar juga, sama nyari duit juga nih. Ya, jadi kalau ini sudah terjadi, berarti Pak sedang terjadi apa? Kerusakan sistem. Bukan hanya wabah, jadi kerusakan sistem di masyarakat. Kenapa ada ulama meninggal dunia tidak sempat mengamalkan ilmunya? Ngapain aja tuh ulama? Ngapain aja kerjanya itu? Dia punya ilmu, kenapa nggak dapain? Nggak diamalkan. Ngapain itu ulama? Berarti ada kerusakan sistem di sini. Apa ulamanya itu pelit? Apa tadi? Apa? Dia merasa kehidupannya itu kurang dengan mengamalkan ilmunya. Apa yang dilakukan? Udahlah cari lahan yang lain aja. Ilmu yang dia bawa ya sudah gampang itu mah. Ada orang lain, ada orang lain. Setelah dia wafat, udah ke bawah ini. Sayang sekali ke bawah. Kan gitu kan ya. Jadi ulama Jabar di kampung tidak banyak orang-orang alim. Ketika mereka wafat, sudah ilmu. Bersyukur masih ada apa? Yang bergenerasinya. Mikirkan masa depan itu. Ada kan yang nggak bisa abu amat lah. Ya lu. Kalau kamu kita nggak ada yang minta, terserah. Ada yang begitu. Kita apatis kan? Nah, maka kita berusaha selama mengaji dan di sini usahakan apa? Kita tidak meninggalkan orang-orang yang Tuhan. Kenapa? Ada anak cucu kita kan? Karena ada cucu kita. Ya kalau kita biarkan seperti itu, ada anak cucu nanti mereka pada siapa mereka akan berfatwa? Siapa yang akan menunjuki mereka? Kalau kita mau hidup sini, ya sudah selesai, sudahlah. Udah mati. Iya betul bahwa Allah punya tanggung jawab tanda kutip untuk masa itu. Tapi tetap kita sebagai makhluk manusia untuk apa? Berusaha untuk bisa menjadikan ini menjadi yang dilanjutkan. الرابع وبه قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس ابن الحسن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه
hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazkuru sya'nahu? Qala na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainama Musa fi mala'in min bani Israila ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Qala Musa la, fa awha Allahu azza wa jalla ila Musa bala abduna Khadirun fasa'ala Musa sabila ilaihi faja'ala Allahu lahul huta ayatan wa qila lahu iza faqadta al-huta farji' fa innaka satalqahu wa kana yattabi'u asarul huti fil bahri faqala li Musa fatahu ara'aita iz awayna ila sakhrati fa inni nasiyatul huta wa ma ansanihi illa syaitanu an azkurahu qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa wa waja'ada Khadiran fakana min sya'nihima alladzi qassa Allahu azza wa jalla fi kitabih. Ya baik ya. An Ibnu Abbas annahu tamara huwa al-Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari fi Sayyid Musa. Jadi ini ada perdebatan, ya, diskusi antara Abdullah bin Abbas dengan siapa? Al-Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari. Tentang siapa? Siapa Sayyid Nabi Musa? Artinya ini tentang apa? Yang diceritakan tentang saudara Nabi. Kalau Ibnu Abbasin wa Khadir. Ibnu Abbas menjawab itu apa tadi? Khidir ya, namanya Khidir, Sayyid Nabi namanya Khidir. Qamarra bihima Ubay bin Ka'b, maka melewati keduanya oleh siapa? Ubay bin Ka'b. Pada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas memanggil siapa? Ubay bin Ka'b. Ya. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi qa'ibi Musa alladhi salla Musa sabila ila ummi. Abdul bin Abbas mengatakan aku dan sahibku ini, maksudnya apa? Hurr bin Qais berdebat, berselisih tentang apa? Siapa sahib Nabi Musa yang Nabi Musa bertanya atau minta pada Allah jalan untuk menemuinya? Siapa itu? Nah, satu hal kita tahu pelajaran di sini. Abdul bin Abbas itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Ya. Pertama dia apa? Sepupunya Nabi kan? Yang kedua, Abdul Abbas sudah mendapatkan Allahumma faqhu fiddin wa 'alim ta'wil. Praktikan di masalah agama dan apa? Kasih dia pelajaran apa? Kita tahu. Lalu Abbas itu orang sembarangan. Orang alim, syukur. Ketika dia berdebat dengan salah sahabat Al-Hurr bin Qais, pas kita tuh nggak arogan. Kenapa? Lewat Ubay bin kan itu salah sahabatnya, masya Allah. Tentu saja Ibnu Abbas tidak sembarangan menjawab juga bahwa yang dimaksud Sayyid Nabi Musa pada tidak sembarangan itu kan seperti apa? Tahu juga. Tapi untuk mencari dukungan atas pengetahuannya, adalah orang lain. Akhirnya ketika ditanya, apakah hal sami'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkur? Kamu pernah dengar nggak Nabi pernah apa itu? Pernah menceritakan tentang saudara Musa itu? Nah, Ubay bin Ka'ab jawab, ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu bainama Musa bi mala'in min Bani Israil. Pada saat Nabi Musa pada saat malam itu kelompok orang Bani Israil, ya rajul, datang seorang laki-laki, faqala hal ta'lamu ahadan a'lamu minka? Apakah kau tahu ada orang yang lebih alim dari kau, wahai Musa? Qala Musa, la. Jadi ketika lagi ngomong, lagi ngajar, ya ada orang nanya, ya Musa, apakah ada orang yang lebih alim dari kau, wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, la, nggak ada. Allahumma Allah azza wa jalla Musa bala Rasulullah bukan tidak ada dan dari kau Abdullah Khalid tidak pak aku yang namanya ada Khadir ya, ada kita Khidir ya, ada Khalid. Di sini kita belajar bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya ada orang yang paling alim, dia nggak mengatakan, nggak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Dia meruntuhkan ini
yang meruntuhkan ilmu itu ilmunya Nabi Musa tidak ada yang meragukan itu. Tapi ketika sudah ada rasa kesombongan, maka tapi kalau Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita siapa negur? Orang yang negur gerakan kita. Ambilnya kalau itu saya itu kan mahasiswanya gerakan nilainya turun nanti. Tapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala salah itu. Nabi Musa salah jawab, istilahnya salah jawab. Apa? Tidak mengembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung tidak ada. Katamu ada. Nah, kemudian tapi di sini disebut positif Nabi Musa alaihissalam. Ketika ada siapa gitu kan? Fa'asala Musa sabila. Kalau itu ada, aku pengen tahu, kasih tahu aku jalan untuk menemuinya, masa-masa gitu ya. Jadi ketika ada orang biarin apa? Nabi Musa ingin apa? Ingin belajar. Maka fa'ajira maula fauz, menjadikan baginya itu fauz apa? Ayat kan sebagai tandanya. Wakil lahu idza faqadta al-huda fadhib. Kalau kamu kehilangan ikan itu apa? Kembali kepada itu. Banyak kata kaum kamu akan nemuin nanti di situ. Coba nemuin Nabi. Ini dalam surah mana? Surah Al-Kahfi ya, surah Al-Kahfi. Karena kaum wakala yang tadi asal al-hud bil bahr. Kemudian apa? Dan Musa ngikutin apa? Asal jejak bekas dan faqala Musa berkata Musa kepada pemudanya, araita in awayna ila sakhati fa inni nasidul huda wa ansani illa syaitan an azkura. Qala, Musa menjawab, dzalika ma kunna nabghi. Itu yang kita cari, di mana jatuhnya itu ikan. Soalnya tuh balik lagi. Farqadda marah. Keduanya kembali ala asani. Ikuti apa? Bahwa dia adalah fadilah. Maka menurutnya apa? Nabi tidak Islam. Karena minasya'ni menjadi bersama antara fi kita. Itu sudah cerita Allah dalam artinya apa yang kita pelajari di sini. Nabi Musa alaihissalam satu kesalahannya apa? Ya, tidak mengembalikan pertanyaan pada Allah Subhanahu. Tidak meruntuhkan kalimat sombong kesombongan. Yang menyebabkan itu banyak hal. Iblis itu tidak mau turut atau patuh pada Allah bukan karena ingkar pada Allah. Apa yang dia sombongkan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu. Karena dia menganggap lebih baik penciptaan dari api, sedangkan ada dari mana? Dari tanah. Masa aku harus patuh, harus sujud pada Adam? Karena sabar dan waktu. Ngapain gua belajar sama anak tukang air, bapak gua kiai? Makanya dia punya apa? Ngapain belajar sama orang miskin kalau gua kaya? Tapi kalau dia bukan karena kekayaan, tapi karena apa? Ya karena pengetahuan. Jadi ada apa? Jadi yang menyebabkan keburukan apa? Karena apa? Karena kesombongan. Dan kesemuaan itu bukan hanya menjatuhkan keilmuan, tapi semua yang binasa adalah orang apa? Karena apa? Karena kesombongan. Fir'aun itu hebatnya luar biasa. Tapi karena kesombongan Fir'aun itu sampai berkutuan sama binasakan. Kori itu kayaknya luar biasa. Kalau orang kaya nggak masalah, Nabi Sulaim juga kaya nggak masalah. Tapi karena dia sombong, akhirnya nggak mau bayar zakat. Sombong dia dengan kemampuannya, maka Allah binasakan. Jadi yang binasakan adalah kesombongan. Jadi kesombongan itu menghancurkan semuanya. Bukan hanya ilmu, harta, kehormatan. Fir'aun itu bagaimana nggak hebatnya? Itu kan diriwayatkan dan kita apakah Ibnu Katsir itu kalau dia ingin apa satu kampung wilayahnya ada musim kemarau nggak turun hujan, itu kan dia bisa dialog dengan mereka di sana kok paling kemarau turun hujan. Jadi pahlawan dari kalah. Terus hujan dulu, dia bisa jawab. Udah sore cukup hujannya, berhenti hujan. Bisa berdialog dengan marah, mungkin bisa dialog, bisa ngobrol. Itu Fir'aun. Yang namanya hebatnya dia, orang setiap hari itu buang air dia 40 hari sekali berbuang air. 40 hari sekali. Ya, coba
kemana tuh makanan larinya? Kalau 40 hari sekali berapa? Berbuang air. Dan kita sekali buang air udah mau di 40 hari. Ketika melihat mujizat Nabi Musa, kembali sehari 40 kali dibuang air. Makanya apa ya? Takutnya. Sesakti itu kamu merasakan dia kenapa? Sombongan. Kalau kan awalnya miskin kan, jadi kaya. Nggak salah orang kaya silakan kaya, tapi karena dia sombong membinasakan. Ketika Nabi Musa diabakan, ditegur oleh Allah. Ada Nabi Musa dari sini sudah sadar, merasakan ada kekurangan. Jadi kasih tahu saya, di mana orang pintar. Nah itulah sikap positifnya. Ya kalau ada orang apa, orang yang pintar, pengen apa? Pengen datang gitu. Nah disitulah keistimewaan Abu Hurairah. Aku orang yang banyak belajar. Kalah dengan Abu bin Amr bin As. Kenapa? Abu bin Amr bin As menulis hadis, dengan aku nggak menulis hadis. Tapi kata Abu Hurairah, kalau ada orang yang punya hadis yang aku nggak punya, karena aku datang ini. Kalau ada orang yang punya hadis, aku nggak punya karena aku datang ini. Minta aku belajar hadisnya. Maka Abu Hurairah punya banyak hadis. Dia apa? Sampai 5.000 banyak. Yang lain semuanya hanya 2.000 saja. Nah, Siti Aisyah saja yang sering bersama Rasulullah. Lama setiap hari waktu itu hanya 2.200 hadis. Tapi aku sampai 5.000. Kenapa? Karena ketika dia tahu ada hadis, dia apa? Tidak temin. Orang itu patut meriwayatkan hadis. Itu apa? Jadi sekali lagi sifat kesombongan. Jadi kalau dari sini bagian kita ambil apa? Jadi kalau dalam diri kita ada sifat sombong, maka tidak pernah kita menjadi orang yang apa? Di atas langit itu siapa? Ya. Nama ibu siapa saja bisa kita ambil. Yang namanya dari siapa saja bisa kita ambil. Yang namanya ilmu. Ya kadang-kadang kita udah gede, punya banyak, tapi kadang-kadang kita belajar komputer sama anak kita juga. Apa saya mau segala macam nggak ini punya apa hati aku punya aja nggak bisa. Dia bisa juga. Dia bisa ya itu. Yang namanya ilmu kita terbatas. Maka mengatakan Mama Oji itu dalam ilah. Kolilahnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita sombongkan? Tapi Nabi Musa kemudian mau bertemu kepada. Nah, dalam perbuatan ini, sila istimbat para ulama, seorang guru boleh memberikan syarat kepada murid. Tapi kita tidak punya syarat ya, boleh belajar sama aku. Tapi apa? Jangan tanya. Gitu ya? Boleh nggak boleh? Jadi memberikan syarat boleh. Jadi guru boleh, ayo mau ngaji sama saya, boleh. Saya ingat pertama kali ngaji. Pengen ngaji hadis sama guru kita itu boleh ngaji, tapi ngaji siapa dulu mau nggak pengen ngaji waktu itu dikasih ini biar sumbang siangan itu boleh tuh untuk berapa nanti juara berapa itu pertama kali 1996 setelah Amayar Kami Kemah wafat. Tapi masyarakat boleh kayak ini, tapi ngaji harus naik semua. Ini mintanya bisa ngasar, gitu. Kalau ngaji kayak tadi waktu saya ngaji di haram, apa bisa? So, jadi semua ngaji tuh boleh. Kalau nggak niat mau bisa ngaji. Harganya banyak. Tapi ketika beliau bicara saja, ya kita semua. Jadi guru boleh nggak asal? Boleh. Sekarang sebelum subuh ya diparah lagi. Serang yuk. Sebelum subuh ya bisa lagi sebelum subuh. Nah, boleh mensyaratkan. Ini guru boleh apa mensyaratkan pada ayat kalau mau saya boleh mensyaratkan. Nabi saya tadi mensyaratkan pada ibu Nabi Musa. Tapi akhirnya sama ketiga kali lah sudah. Nah, kamu nggak sanggup gitu. Kenapa? Yang beda. Ibu yang beda iya tapi yang Nabi Musa penasaran pengen juga berguru. Ternyata apa? Ilmu Nabi Musa masih ada lagi ilmu yang lain di pandangan Nabi Musa. Ilmunya Nabi Musa itu biasa-biasa saja, tapi ternyata Nabi itu tidak. Bayangkan
Kata Musa, masa kamu berani ada orang lagi main anak bocah lagi main protesnya kan kalau di ya, iya selesai Pak. Di protes kan, kalau di protes mati. Nabi ini anak lagi main bocah lagi main Pak, main protes itu malah mati. Karena Nabi Musa diprotes karena itu kan pembunuh. Kan ilmunya Nabi Musa seperti itu, tapi Nabi kita nggak ada ilmu. Main apa? Awakin aja, ngerusakin aja. Nabi Musa kan protes, wajar saja. Nah, itulah manusia yang berbeda dengan Nabi. Tidak juga pada suatu peristiwa yang sama, tapi berbeda apa? Berbeda pemahamannya. Maka Musa pun menyerah, istilahnya. Berarti apa? Betul, masih ada orang. Itu hanya ingin memberikan pelajaran pada Musa bahwa ada orang yang berbeda dengan kamu dan kamu gak bisa memahami. Ilmu Nabi Musa itu seperti ilmu Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Khidir Nabi nggak? Nabi punya umat nggak? Hidup punya umat mah. Nabi Musa punya umat nggak? Punya. Kalau Nabi Khidir punya umat, makanya dia untuk pribadi. Nah makanya yang namanya pengalaman pribadi, spiritual pribadi tidak bisa diperlukan orang lain. Makanya yang namanya ilmu syariat itu apa? Ilmu yang bisa secara universal, orang bisa secara isinya, secara indranya bisa apa? Bisa mengetahui yang nggak diketahui atau syariat itu nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu saja dan nggak bisa diamalkan. Nah untuk bilang udah nikah sama siapa? Sama jin. Bisa. Ilmunya bisa, ilmunya dia nggak bisa diterapkan. Maka sampai sekarang ramai pengadilan, santet nggak bisa diadili. Ya, sudah ada belum? Belum. Kamu nyantet dia, dari mana buktinya? Dulu ada cerita anak nyusun skripsi itu tentang apa? Tentang santet. Jadi ayat-ayat santet. Ya belajar, dia benar. Saya udah nanya sama yang tapi dia mau nanya kata boleh saya buktikan? Kenapa ada buktikan? Kata itu gimana membuktikannya? Boleh saya buktikan? Susah membuktikan saya, tapi yang namanya ilmu syariat ada pasti ada susah. Ya. Haddatsana Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Hammadun bin Usamah an Buraid bin Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sal ghaisil kasiri aswaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa anbatatil kala'a wal ushba al katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fa nafa'allahu biha annasa fasharibu wa saqau wa zara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an wa zalika masalu man faquha fid dini fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Qala Abu Abdullah qala Ishaqu wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma'a qa'un ya'luhul ma'u wa safsaful mustawi minal ardi. Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'athna Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kama fil ghaisil katsir. Rasulullah memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan yang Allah memutuskan dari petunjuk dari seperti ghaisil katsir, hujan yang apa? Yang lebih. Nah, hujan itu asaba fakana minha naqiyatun. Hujan itu jatuh ke bumi dan di antara bumi itu ada yang naqiyah. Kalau kata naqiyah itu kan yang bersih, yang murni, artinya tanahnya itu jadi nggak buat dia apa? Tumbuh ya tanah ini. Kalau tanah itu biasanya nggak campur pasir. Nah, ketika jatuh sukom ya cuma tanah itu bisa menerima air, dia apa air Pak? Nyerap di situ. Nah, ketika air menyerap, pambat terkala apa? Akan tumbuh apa?
pohon-pohonan. Wala usbal katsir apa? Kemudian setelah itu wazara apa? Mereka bercocok tanam. Wa khabat minha qawlan ukhra innama hiya qi'an. Wakan minha aja. Dan adalah air itu daripadanya ada di tanah apa aja nih. Jadi itu apa? Amsal terma yang dia padat keras, gitu ya. Dia keras. Maka amsal terma apa? Air tertahan, menampung air. Ya, dia menampung air. Fana mau bihanas. Tapi karena dia menampung air, manusia bisa ambil manfaatnya. Dari itu, basyaribu bisa minum, wasyakau apa ya masih minum apa binatang apa segala macam, wajarau banyak tanah. Jadi kayak kita pakai waduk gitu kan. Tadi kan tanahnya hujan tapi nggak nampung, tapi tanah itu nyerap airnya subur. Nah kalau sekarang air hujan turun, tapi apa? Dia nampung kayak danau. Ya itu namanya apa? Ajar dia keras aja. Nah, tapi bisa bermanfaat juga. Ya bisa bermanfaat. Nah, wa salat min haqaibul ukhra innaman yaqi'an. Nah ini ada satu lagi, air itu akan jatuh di tanah qi'an. Kalau kita apa? Tanah yang licin. Yang licin. Ya. Lalu situ mana? Apa? Senang. Walaupun itu kalah, dan juga bisa tumbuh-tumbuhan. Terus akan fadzalika matul manfa'u fi dinillah wa nafa'u ma asna'u. Itulah perumpamaan orang yang manfaat orang yang fakir dalam ilmu agama. Wa nafa'u ma asna'u. Dan bermanfaat dengan apa yang Allah putuskan dalam dunia. Fa'alima wa alama. Dia belajar dan apa? Dia mengajarkan. Ini yang pertama ya. Yang pertama itu gitu. Jadi orang kayak kita semuanya kaji semua kan, belajar semua. Macam kan? Kata ibarat itu ada yang senang bisa ngajar, dia bermanfaat terus bisa ngajar. Kayak pertama tuh menyerap tumbuh-tumbuhan. Tapi ada yang apa? Yang dia ngajar sendiri. Ya kan? Tidak aja. Tadi yang cekung itu, yang apa namanya keras itu, air turun, aku orang bisa ambil naik sendiri, apa? Dia nggak ada apa-apa, tangannya nggak bisa berapa kali saja, dan tangannya apa? Yang ini nampung aja, tapi orang minum, segala macam bisa. Tapi dirinya yang lebih parah dia apa? Yang ketiga apa? Tadi yang ketiga itu qi'an apa? Jadi dia air jatuh, licin, ya udah air gosong aja. Dia nggak nampung, tumbuh juga enggak, dapat tidak bisa bermanfaat. Itu gambaran. Ilmu yang kita dapat itu tergantung kitanya. Kalau kita sederhananya ini sadar gitu. Kalau Allah turunkan air hujan dari langit, dalam yang dapatnya kita itu kan tergantung kesiapan kita. Yang nyiapin gelas ya gelas. Yang nyiapin ember tidak bisa ember. Yang nyiapin bak harus bak. Tergantung apa? Persiapan. Yang namanya ilmu, yang namanya guru ada di sana. Oh, sama kan? Tapi hasilnya beda-beda, tergantung kesiapan. Ada yang siap, kalau sampai perhatiin, dicatur, kurang. Ada yang macam-macam kesiapan. Ada yang direkam, itu yang dia proyek. Yang dia proyek siapa dia? Makanya biasanya anak didik kita berhasil yang apa? Yang rajin kan? Kalau dulu anak-anak nanya siapa dia? Nah, kalau semua menginformasikan memberikan perumpamaan bagi orang yang menerima hidayah dari Allah semua. Kalau semua
beriman, bagus imannya, diajak pada orang lain. Sampaikan, diajak, tapi dia nyampe pada orang lain. Ada yang macam itu. Maka sampaikan apa yang sampaikan. Mungkin saja orang yang dengar lebih paham daripada engkau yang mendengarkan. Jadi orang yang sampaikan dia lebih paham. Artinya ini kita lihat. Misalnya yang dekat sama kita ngaji, belum tentu yang jauh bisa lebih paham daripada apa yang kita di sini. Itu kan bisa jadi. Masing-masing kemanfaatan itu. Yang lebih baiknya sampai yang ketiga. Kenapa itu? Ya udah, ya karena kasih kan akhir ya dia sendiri yang bermanfaat, orang lain pun yang ambil manfaat. Jadi posisi kita tinggal kita aja di mana posisi kita, posisi yang subur yang bisa menerima ilmu kemudian bermanfaat bagi orang lain, atau posisi kita yang kedua kita nggak bermanfaat tapi orang lain, atau yang ketiga sama sekali orang lain bermanfaat dirinya orang bermanfaat. Ya, jadi ini gambaran hanya apa masalah ini ada dalam apa dalam ilmu tapi ada ilmu masalah ada ilmu masalah ada ilmu perumpamaan, jadi ada ilmu masalah ya, di Amsal Quran itu ada ilmunya sendiri di Amsal Quran ada, jadi hadis pun ada perumpamaan. Jadi Rasul perumpamaan itu apa maksudnya itu apa hanya perumpamaan tapi ada apa ada maksudnya apa perumpamaan. Kalau perumpamaan itu supaya orang yang diajak ngomong lebih paham, lebih gampang memahaminya. Jadi apa? Diberikan apa? Perumpamaan. Tapi terkadang perumpamaan itu yang lebih sulit dipahami itu tergantung orangnya lah. Nah di sini jadi ketika kita turun hujan bumi atau tanah bisa bermacam sikapnya, bisa menjadi subur, bisa menjadi gembur, atau bisa juga menjadi menjadi licin atau yang nggak bisa bermakna. Itu juga sama. Ketika kita ngaji untuk ilmu, bisa jadi kita merasa pada diri kita perlu kita amalkan, bisa jadi juga hanya kita tahu tapi kita ngajarin orang lain bisa. Saya pernah ngasih amalan. Jadi itu bisa jadi cukup gitu. Ini kok bisa begini kata dia bisa namanya bisa dan itu yang amalan saya kasih yang penting saya amal itu sedikit amal itu bisa jadi begitu lah. Aku amal itu nggak jadi dia apa masing-masing ya masing-masing punya masing-masing belajar, masing-masing punya guru, tapi hasilnya tergantung masing-masing. Jadi nggak semuanya sama rata. Kalau semuanya rata hasilnya ya pintar semua, besok gurunya nganggur. Ya pintar semua ya. Jadi itu permisalan dari semua terhadap orang yang menerima. Ya katanya dia semua orang hadis semua soal Warsir asfar wasil akhir agyar miftahi babil yasar Sayyidina Mal-Mukhtar Walak Ahar Akhir Adadani Wali Anfani Malam Tanah Walimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wazidna ilman alhamdulillah kulli hal na'udzu billahi min hayanar warzuqna ilman nafi'ah wa fahman zakiyan qabla qalban munawwar wa lisanan dhakru wa qanasun jamila warzuqan katsiran wasi'an halalan thayyiban barakan fi auladan shalihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan hasanan jami rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa haqqa sunatiba wa al-batila batila wa sunatinaba Allahumma ja'ala azama marhuma wa tafarruqana mimma tamasuma ngasabit kulubana ala mahabbat rasulillah wastamila sunnati rasulillah wa tawaffana ala minat rasulillah wa sunna fi zumtana dia wa ismin asuka hubbaka wa hubba mahibbuka
ربما يكمل حبك أحب إلينا عند السماء ربنا تقبل منا إنك أنت المعلم إنك أنت التواب الرحيم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله من قبل يا كريم.